selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Legenda Batu Penangis, cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Diceritakan pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah rumah yang berada di atas bukit. Rumah ini berada di daerah Kalimantan Barat, yang ditinggali oleh seorang janda miskin. Ia tinggal bersama seorang anak gadisnya, karena suaminya telah meninggal dunia. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah. Rambutnya terurai mengikal panjang. Poni rambutnya tersisir rapi, dan keningnya sehalus batu cendana. Namun, sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek dan bermain setiap hari. Nak, tolong sapu halaman depan rumah itu. Kelihatannya sudah sangat kotor, pinta sang ibu kepada anak kesayangannya itu. Tidak mau, ibu saja sana, aku mau main, balas si anak dengan kasar. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya memang selalu kasar kepada ibunya. Dia juga selalu manja. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, pasti harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Padahal setiap hari, si ibu harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya untuk turun ke desa. Ibunya mengajaknya untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang cantik agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang biasa saja. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tidak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki jalanan desa, beberapa orang desa yang bertemu di jalan terus memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tidak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Ada seorang ibu setengah tua dengan rambut memutih, kulit kusam, dan pakaian yang biasa saja. Hal itu membuat orang bertanya-tanya, siapakah dua orang tersebut dan apa hubungannya? Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun, apa jawaban anak gadis itu? Apa? Ibu? Tentu saja bukan, katanya dengan angkuh. Ia adalah pembantuku, katanya meneruskan. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. Hai gadis manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, enak saja, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Itu adalah budakku, katanya meneruskan. Dan begitulah seterusnya. Setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan, ia selalu menjawab bahwa itu bukanlah ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Hal itu dikarenakan si gadis amat malu dengan kondisi ibunya. Pada mulanya, sang ibu yang mendengar jawaban putrinya yang selalu tidak mengakuinya,
si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawabannya selalu sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tidak dapat lagi menahan diri. Si ibu kemudian berdoa, "Ya Tuhan, hamba tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ibu ampunilah aku. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu." Gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut sebagai batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis, yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkannya dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pesan moral dari cerita ini, kita harus senantiasa berbakti dan tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kita juga tidak boleh sombong dan angkuh, terutama hanya karena merasa diri kita cantik. Selain itu, jangan lupa untuk senantiasa memperlakukan semua orang dengan baik, tanpa memandang penampilan saja. Begitulah akhir dari cerita legenda batu menangis. Sekian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di cerita kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa.